Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Sagung Dumadi. Halo Sobat Nawikrama TV semua. Jumpa kembali di channel yang membahas tentang seputar mitos dan budaya yang berkembang di masyarakat Jawa. Dalam setiap hembusan angin malam, ada bisikan dari tanah Jawa yang tak pernah padam. Leluhur berpesan dalam primbon, bahwa setiap benda, setiap peristiwa, membawa tuah dan pertanda bagi yang mampu membaca. Ramalan Jayabaya pun telah berkata, kelak cahaya bumi akan bangkit melawan gelapnya zaman. Maka malam ini, mari kita telusuri rahasia yang tersembunyi di balik mitos. Menyingkap antara nyata dan gaib, mencari makna di antara garis takdir dan cahaya leluhur. Inilah kisah dari tanah yang menyimpan sejuta misteri, tanah para leluhur tanah Jawa. Kali ini saya akan membahas tentang Serat Kalatidha, ramalan gelap dari Ronggo Warsito. Dalam sunyi yang memanjang di langit Mataram, ketika suara gamelan seolah terhenti di antara desir angin malam, seorang pujangga tua menatap langit yang kelam. Dialah Raden Ngabehi Ronggo Warsito, pujangga terakhir dari Surakarta, yang menulis bukan untuk kemewahan, melainkan untuk nurani manusia yang mulai kehilangan arah. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang semakin bengkok, ia menorehkan tinta yang lahir dari kesunyian batin, menggoreskan ramalan yang kelak disebut sebagai cermin bagi manusia masa depan. Serat itu diberi nama Kalatidha, masa ketika kebenaran menjadi kabur, dan hati manusia dibungkus kabut tipis keangkuhan zaman. Pada masa itu, dunia sedang bergeser. Nilai-nilai luhur yang dahulu dijunjung tinggi mulai ditinggalkan. Kejujuran menjadi bahan tertawaan, kesetiaan dianggap kelemahan, dan kebijaksanaan terpinggirkan oleh nafsu duniawi yang gemerlap. Dalam diamnya, Ronggo Warsito melihat bahwa zaman bukan lagi tempat bernaung bagi orang berhati jernih. Ia menulis dengan rasa getir, bahwa zaman edan telah tiba, dan siapa yang tidak ikut edan akan kelaparan, namun siapa yang ikut edan akan kehilangan martabatnya sebagai manusia. Di dalam kesendiriannya yang panjang, ia merasakan getaran gaib dari masa depan. Getaran yang berisi keluh kesah bumi dan langit tentang perilaku manusia yang melampaui batas. Ia tahu bahwa kehidupan akan memasuki masa di mana tatanan akan hancur oleh kepalsuan, dan kebenaran akan menjadi barang langka. Namun di balik kabut keputusasaan itu, ia masih menyimpan seberkas cahaya. Keyakinan bahwa setiap kegelapan pasti melahirkan terang. Seperti malam yang tak mampu menolak fajar, demikian pula zaman gelap ini pasti akan menuntun manusia menuju kesadaran sejati. Pepatah Jawa berkata, urip iku mang mampir ngombe, hidup hanyalah singgah untuk minum. Tetapi dalam singgah itu, manusia kerap lupa arah pulang. Ronggo Warsito seakan ingin mengingatkan bahwa perjalanan hidup bukan tentang mencari harta atau pujian, melainkan tentang menjaga keseimbangan antara nafsu dan rasa. Sebab ketika rasa tertutup oleh hawa dunia, manusia akan kehilangan cahaya batinnya. Dan itulah awal mula Kalatidha. Masa kaburnya nurani, masa suram di mana ilmu tanpa amal, jabatan tanpa budi, dan agama tanpa laku. Dalam setiap baitnya, Ronggo Warsito berbicara dengan bahasa yang seolah datang dari lorong waktu. Kata-katanya lirih, namun dalam. Ia menulis bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan. Ia tahu, zaman akan berubah, dan perubahan itu tidak selalu membawa kebaikan. Ia melihat bahwa manusia akan semakin cerdas dalam berpikir, namun semakin bodoh dalam merasakan. Semakin pandai berucap, namun semakin miskin dalam memahami makna. Maka, Serat Kalatidha bukan sekadar karya sastra, melainkan wahyu budaya, pesan batin dari seorang pujangga yang sudah melampaui batas ruang dan waktu. Dalam kesepian malam itulah, Ronggo Warsito menatap cahaya lentera yang bergetar tertiup angin. Di dalam sinarnya yang redup, ia melihat wajah masa depan yang penuh kabut. Dunia yang tampak terang dari luar, namun gelap di dalam. Ia tahu bahwa kelak manusia akan hidup dalam kelimpahan benda tetapi kekurangan makna. Dunia akan tampak megah, tetapi hatinya rapuh. Ia pun berbisik dalam hati, "Sapa Kang Eling, bakal selamat." Siapa yang masih mampu mengingat jati dirinya, dialah yang akan selamat dari badai zaman. Maka dimulailah perjalanan kalimat-kalimat sakral itu. Kalimat yang bukan sekadar ramalan, melainkan cermin bagi generasi mendatang untuk menatap dirinya sendiri. Sebab setiap zaman memiliki bayangan gelapnya,
dan setiap manusia memiliki pilihan tenggelam dalam kegelapan itu atau menyalakan pelita kecil di dalam hatinya. Dan dari pelita itulah, terang sejati akan lahir kembali, sebagaimana yang diisyaratkan Sang Pujangga, bahwa setelah masa Kalatidha akan datang zaman padang, masa ketika manusia kembali mengenal dirinya sebagai ciptaan yang punya rasa, punya nur, dan punya arah. Makna Kalatidha dan pesan tersirat di dalamnya. Zaman Kalatidha, wong padha ilang rasa, ilang tata, ilang budi. Begitulah bunyi salah satu bait yang paling dalam dari karya Ronggowarsito. Kata Kalatidha sendiri berasal dari dua suku kata, kala yang berarti waktu atau zaman, dan tida yang berarti kabur, tidak jelas, atau buram. Maka, Kalatidha dapat dimaknai sebagai zaman yang buram, masa ketika kebenaran dan kebatilan tak lagi dapat dibedakan. Ketika manusia hidup dalam pusaran ketidakpastian antara yang luhur dan yang hancur. Ronggowarsito menulis serat Kalatidha bukan dari ruang kemegahan istana, melainkan dari hati yang merasakan getirnya perubahan dunia. Ia menyaksikan dengan mata batin bagaimana manusia mulai lupa pada asalnya. Nilai kejujuran menjadi langka. Kesederhanaan dianggap kelemahan dan kesombongan menjadi pakaian kebesaran. Dunia berjalan cepat, namun nurani tertinggal jauh di belakang. Itulah yang disebutnya sebagai tanda-tanda zaman edan. Pepatah Jawa berkata, sepi ing pamrih, rame ing gawe, memayu hayuning bawana. Namun dalam masa Kalatidha, pepatah ini kehilangan maknanya. Orang berlomba mencari pamrih, bekerja bukan untuk kebaikan dunia, tetapi untuk kebanggaan diri. Bahkan ilmu dan agama pun dipakai untuk membenarkan hawa nafsu, bukan untuk menerangi hati. Maka tak heran bila dalam seratnya, Ronggowarsito menulis dengan nada getir, bahwa dunia telah kehilangan arah dan hanya mereka yang masih eling lan waspada yang akan selamat. Makna Kalatidha bukan sekadar tentang kesuraman sosial, tapi juga krisis batin manusia. Zaman ini diibaratkan seperti sungai yang deras namun keruh, mengalir cepat tapi tak memberi kejernihan. Orang tahu banyak hal, tapi tak memahami maknanya. Orang mudah bicara, tapi sulit mendengar. Dalam keadaan seperti ini, Ronggowarsito mengingatkan bahwa manusia harus kembali ke dalam dirinya, menatap cermin hati yang sering dilupakan. Sebab dalam hati yang hening itulah letak sejati kebijaksanaan Jawa. Ada bait yang sering dianggap inti dari Kalatidha. Zaman edan, yen ore edan ora keduman, nanging sanadyan edan, yen eling lan waspada bisa mulia. Artinya, dalam zaman gila ini, siapa yang tak ikut gila akan tertinggal. Tetapi siapapun yang ikut gila akan kehilangan jati dirinya. Namun bagi mereka yang tetap sadar dan waspada, keselamatan dan kemuliaan masih bisa diraih. Inilah pelajaran abadi yang tak lekang oleh waktu, bahwa dalam kegelapan dunia, kesadaran adalah satu-satunya cahaya yang tak bisa dipadamkan. Ronggowarsito menyiratkan bahwa di balik semua kesuraman itu, ada rahasia ilahi yang sedang bekerja. Alam sedang menyeleksi manusia. Siapa yang tetap teguh dan siapa yang hanyut oleh arus dunia. Maka Kalatidha bukan sekadar ramalan tentang kehancuran, tapi juga tentang proses pembersihan. Seperti malam yang harus gelap sebelum datang fajar, demikian pula manusia harus melalui masa buram sebelum menemukan kejernihan jiwanya. Dalam tradisi kebatinan Jawa, masa Kalatidha juga dianggap sebagai pupuhing zaman, penutup dari sebuah siklus peradaban. Setelah masa ini, akan lahir tatanan baru, zaman terang yang disebut zaman padang atau zaman wahyu sejati. Maka setiap kesuraman bukan akhir, melainkan tanda bahwa sesuatu yang suci sedang dipersiapkan untuk lahir. Pepatah mengatakan, sadurunge padang mesti peteng luwih peteng. Sebelum datang terang, pasti ada gelap yang lebih pekat. Ronggowarsito tidak menulis untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menyiapkan hati manusia agar tidak terperangkap oleh gelapnya zaman. Ia ingin agar generasi mendatang menyadari bahwa dunia boleh berubah, tetapi nilai luhur tidak boleh punah. Selama manusia masih mau eling lan waspada, masih ada harapan untuk mengembalikan keseimbangan dunia. Serat Kalatidha adalah cermin bagi setiap masa, dan kini, saat kita melihat dunia di mana kebenaran sering ditertawakan, mungkin kita sedang hidup dalam bayangan ramalan itu sendiri. Tanda-tanda zaman edan menurut tafsir Ronggowarsito. Ronggowarsito bukan sekadar pujangga, ia adalah penjaga nurani zaman.
Dalam bait-bait serat Kalatidha, ia menuliskan tanda-tanda datangnya masa suram dengan bahasa halus, penuh simbol, dan syarat makna kebatinan. Ia tidak menunjuk pada satu masa tertentu, melainkan pada siklus kehidupan manusia yang terus berulang. Masa ketika budi kalah oleh hawa, dan rasa kalah oleh rupa. Dalam pandangan sang pujangga, zaman edan bukanlah kegilaan dalam arti lahiriah, melainkan hilangnya keseimbangan antara akal, budi, dan rasa. Itulah sebabnya tanda-tandanya tampak bukan hanya di istana, tetapi juga di hati setiap manusia. Ia menulis, wong cilik pada nindak kake ala, wong gede pada tumindak nista. Orang kecil meniru kejahatan, orang besar pun melakukan hal yang tercela. Artinya tatanan moral sudah terbalik. Yang benar tidak lagi berani bicara, sedangkan yang salah berdiri paling tinggi. Dunia menjadi panggung di mana kebenaran harus bersembunyi di balik topeng kepura-puraan. Tanda pertama dari zaman edan menurut Ronggowarsito adalah sirnanya rasa malu dan budi pekerti. Dalam masa ini, orang tidak lagi merasa bersalah saat berbuat curang. Kejujuran dianggap lambat, kesederhanaan dipandang rendah, dan kehormatan diganti oleh kepentingan. Pepatah Jawa berkata, ajining diri saka lati, ajining raga saka busana. Namun dalam zaman edan, lati, yaitu ucapan, tak lagi punya nilai. Orang bisa bicara manis di depan, namun hatinya menyimpan 1000 maksud di belakang. Inilah tanda zaman di mana kata-kata kehilangan maknanya, dan janji hanya menjadi hiasan di bibir manusia. Tanda kedua adalah banyaknya ilmu tanpa laku, pengetahuan tanpa kebijaksanaan. Orang tahu segalanya, tapi tidak menjalankan apa yang ia tahu. Mereka membicarakan moral, tetapi lupa menerapkannya dalam tindakan. Ronggowarsito menggambarkannya sebagai wong pininter nanging dumeh, wong duwe kauruh nanging ora duwe rasa. Manusia yang pandai tetapi sombong, yang berilmu namun kehilangan hati. Ilmu yang seharusnya menerangi malah menjadi bara yang membakar, karena tidak diimbangi dengan kesadaran. Tanda ketiga adalah hilangnya rasa gotong royong dan welas asih. Dalam zaman edan, orang lebih memilih bersaing daripada saling menolong. Setiap langkah diukur dengan untung rugi, bukan dengan keikhlasan. Masyarakat menjadi terpecah oleh kepentingan pribadi, seolah lupa bahwa dalam budaya Jawa, manusia sejati adalah yang bisa memayu hayuning bawana, memperindah kehidupan, bukan memperburuknya. Ketika manusia berhenti memikirkan sesamanya, disitulah benih kehancuran mulai tumbuh. Tanda keempat adalah keserakahan yang dibungkus kemuliaan. Banyak yang tampak bijak, namun sesungguhnya hanya mengejar pamrih. Banyak yang tampak dermawan, namun niatnya hanya untuk dipuji. Ronggowarsito menggambarkan hal ini sebagai masa ketika wong jahat katon luhur, wong suci katon culika. Yang jahat tampak mulia, yang tulus tampak curang. Tatanan terbalik, karena manusia menilai dengan mata, bukan dengan rasa. Padahal pepatah Jawa mengingatkan sing katon durung mesti nyata, yang tampak belum tentu benar. Tanda kelima adalah kekacauan batin dan kehilangan arah spiritual. Manusia hidup tanpa sandaran rasa. Agama dipakai sebagai lambang, bukan sebagai laku. Ibadah dijalankan tapi hatinya kosong. Ronggowarsito menggambarkan zaman ini sebagai masa di mana langit tetap terang, tapi hati manusia gelap. Ia seakan berpesan bahwa cahaya sejati tidak terletak pada lentera di luar, melainkan pada pelita kecil di dalam diri. Dan siapa yang mampu menjaga pelita itu, dialah yang akan melewati masa gelap ini dengan selamat. Namun di balik semua tanda suram itu, sang pujangga tidak menulis dengan putus asa. Ia percaya bahwa zaman edan hanyalah ujian bagi manusia. Ujian untuk melihat siapa yang tetap eling lan waspada, dan siapa yang hanyut dalam arus kelam dunia. Dalam kalimatnya yang paling terkenal, ia menutup serat itu dengan pesan penuh harapan. Nanging sapa sing eling lan waspada, iku kang bakal mulia. Itulah inti ajaran Ronggowarsito, bahwa keselamatan bukan ditentukan oleh zaman, melainkan oleh kesadaran diri. Zaman boleh edan, dunia boleh terbalik, tetapi selama manusia masih menjaga nuraninya, ia tetap bisa menemukan jalan menuju cahaya. Ramalan Ronggowarsito tentang kebangkitan setelah zaman edan. Setelah menulis getirnya masa Kalatidha, Ronggowarsito tidak menutup lembar hidupnya dengan keputusasaan. Ia tahu, kegelapan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan pintu menuju kebangkitan. Dalam bait-bait terakhirnya,
Sang pujangga menulis isyarat lembut tentang datangnya masa terang, masa yang disebut sebagai zaman padang, ketika nurani manusia akan kembali hidup dan dunia disinari oleh kesadaran baru. Dalam pandangan kebatinan Jawa, setiap zaman adalah lingkaran, bukan garis lurus. Setiap suram akan berakhir pada terang, dan setiap kehancuran akan menumbuhkan kehidupan baru. Ronggowarsito menyebut masa itu sebagai tanda wiwitaning wahyu sejati, yaitu saat manusia kembali mengenal asal-usulnya sebagai makhluk berjiwa luhur. Setelah manusia mengalami zaman edan yang penuh kebingungan, ia akan mulai mencari makna sejati dari kehidupan. Bukan lagi tentang harta atau jabatan, tetapi tentang rasa, tentang keseimbangan antara pikir, karsa, dan cipta. Pepatah Jawa berkata, sadurunge padang, mesti peteng luwih peteng. Sebelum datang terang, pasti ada gelap yang paling pekat. Dan dalam pandangan Ronggowarsito, masa gelap itu bukan hukuman, melainkan proses penyucian dunia. Alam semesta seakan sedang menyeleksi siapa yang tetap eling lan waspada di tengah kekacauan, dan siapa yang hanyut oleh gemerlap dunia. Hanya mereka yang mampu menjaga hati, yang tidak hanyut dalam arus zaman, yang akan menjadi saksi lahirnya zaman padang. Dalam masa kebangkitan itu, manusia akan kembali memuliakan nilai-nilai yang lama dilupakan. Kejujuran akan dihargai, kesederhanaan akan dianggap kebesaran, dan kebijaksanaan akan menjadi panduan hidup. Ronggowarsito menggambarkannya dengan istilah tatanan anyar kang adedasar rasa sejati. Tatanan baru yang dibangun bukan oleh kekuasaan, tetapi oleh kesadaran. Dalam dunia itu, manusia tidak lagi menilai dari rupa atau kedudukan, tetapi dari keluhuran batin dan ketulusan hati. Di masa itu pula, sang pujangga menyiratkan hadirnya sosok pembawa keseimbangan, bukan dalam arti politik atau kekuasaan, melainkan simbol kesadaran kolektif manusia. Sosok yang disebut sebagai Satrio Piningit atau Ratu Adil, bukan karena ia berkuasa, tetapi karena ia mampu menuntun umat manusia kembali pada nilai-nilai suci. Ia adalah lambang dari nurani yang kembali hidup, kesadaran yang menembus kegelapan, serta rasa kemanusiaan yang tumbuh kembali di tengah dunia yang telah kehilangan arah. Namun Ronggowarsito tidak pernah menulis secara pasti siapa atau kapan masa itu tiba. Ia menulis dengan bahasa rahasia, seolah memberi tanda, bukan memberi tanggal. Sebab dalam ajaran Jawa, waktu tidak diukur oleh kalender, melainkan oleh kedewasaan rasa manusia. Ketika hati manusia sudah siap menerima kebenaran sejati, maka saat itulah zaman padang lahir, tidak dari langit, tapi dari dalam diri. Karena sejatinya, terang dan gelap bukan peristiwa di luar sana, tetapi kondisi dalam batin manusia itu sendiri. Ia menulis, sawijining wektu, manungsa bakal eling marang sangkan paraning dumadi. Akan datang masa manusia kembali ingat kepada asal dan tujuan hidupnya. Kalimat itu menjadi inti dari kebangkitan yang dimaksud. Manusia tidak lagi dikuasai oleh dunia, tapi memimpin dunia dengan budi dan rasa. Itulah masa di mana keseimbangan kembali tegak. Ketika manusia menyadari bahwa kehidupan bukan sekadar perlombaan, melainkan perjalanan menuju kesempurnaan jiwa. Ronggowarsito seolah berkata, setelah segala edan usai, manusia akan mengenal dirinya kembali, dan itulah awal dari wahyu sejati. Maka, Serat Kalatida tidak berhenti pada kegelapan, tetapi menuntun pembacanya pada harapan. Dalam setiap malam pasti ada fajar, dan dalam setiap kekacauan pasti tersimpan rahasia keseimbangan. Bagi siapapun yang eling lan waspada, zaman padang bukanlah sesuatu yang ditunggu dari luar, tetapi dihadirkan dari dalam, dari hati yang tetap setia kepada kebenaran meski dunia berubah arah. Pesan moral dan relevansi Kalatija di zaman sekarang. Zaman boleh berubah, namun suara hati manusia tetaplah sama. Apa yang ditulis oleh Ronggowarsito lebih dari 1 abad yang lalu, kini terasa seperti gema yang masih bergetar di udara masa kini. Ia menulis tentang masa ketika kebenaran menjadi kabur, dan kita pun kini hidup di tengah dunia yang serba cepat, serba canggih, namun seringkali kehilangan makna. Inilah mengapa Serat Kalatida tidak pernah benar-benar tua, sebab ia berbicara tentang jiwa manusia, bukan tentang masa atau tempat. Ronggowarsito seolah ingin mengingatkan kita bahwa kemajuan tanpa kebijaksanaan hanya akan melahirkan kehampaan. Teknologi bisa mempercepat langkah, tapi tidak bisa menuntun hati. Kekayaan bisa memberi kenyamanan, tapi tidak menjamin ketenangan. Dalam setiap baiknya,
Sang pujangga menegaskan bahwa manusia harus selalu eling lan waspada, sadar dan waspada terhadap dirinya sendiri, terhadap hawa nafsu yang sering menyamar sebagai kebaikan, dan terhadap dunia yang sering memoles keburukan menjadi indah. Pepatah Jawa berkata, "Sapa sing waspada, bakal selamat. Sapa sing lali, bakal cilaka." Siapa yang waspada akan selamat, siapa yang lalai akan celaka. Kalimat sederhana ini sejatinya adalah intisari dari semua ramalan Ronggo Warsito, bahwa keselamatan bukan ditentukan oleh siapa yang berkuasa, melainkan oleh siapa yang mampu menguasai dirinya sendiri. Dalam kehidupan sekarang, kita bisa melihat betapa mudahnya manusia terjebak dalam hiruk-pikuk dunia maya, dalam pencitraan, dalam keinginan untuk diakui dan dikagumi. Namun di tengah arus deras itu, pesan Kalatitha hadir sebagai penyejuk, mengingatkan bahwa kehidupan sejati bukan tentang siapa yang paling menonjol, tetapi siapa yang paling tulus. Bukan tentang siapa yang paling banyak bicara, tetapi siapa yang paling banyak berbuat baik dalam diam. Karena pada akhirnya, ukuran kemuliaan manusia bukan terletak pada seberapa tinggi ia berdiri, melainkan seberapa dalam ia memahami arti menjadi manusia. Ronggo Warsito juga mengajarkan tentang kesabaran dan keteguhan rasa, bahwa di masa serba tidak pasti, manusia harus mampu menenangkan batinnya. Dalam ajaran kebatinan Jawa, diam bukan berarti pasrah, tapi cara untuk menyatu dengan kehendak alam. Sebab siapa yang mampu diam di tengah ributnya dunia, dialah yang mendengar suara Tuhan paling jelas. Ketenangan batin bukan tanda kelemahan, melainkan puncak kekuatan sejati. Dalam konteks zaman modern, ajaran ini menjadi relevan. Kita hidup di masa yang sering membuat manusia berlari terlalu cepat hingga lupa berhenti. Padahal, seperti yang dikatakan sang pujangga, urip iku mangmampir ngombe. Hidup hanyalah singgah untuk minum. Singgah sejenak untuk meneguk makna, bukan untuk menegakkan kesombongan. Dan selama manusia masih bisa merenung, selama nurani masih berdenyut dalam dada, maka zaman edan belum benar-benar menang. Ronggo Warsito seolah berpesan melalui waktu, bahwa di balik semua kesuraman dan kebingungan masa kini, masih ada harapan. Selama ada satu orang yang masih jujur, satu hati yang masih tulus, satu pikiran yang masih terbuka untuk kebaikan, maka dunia ini belum sepenuhnya gelap. Karena terang tidak perlu besar, cukup seberkas, asal ia murni dari hati. Itulah mengapa serat Kalatidya tak pernah sekadar dibaca, tapi direnungkan. Ia bukan ramalan untuk ditakuti, melainkan cermin untuk kita bercermin diri. Ia mengingatkan kita agar tidak hanyut dalam hiruk-pikuk zaman, agar tidak kehilangan arah di tengah kemajuan, dan agar selalu eling lan waspada terhadap diri sendiri. Sebab, sebagaimana yang ditulis sang pujangga di akhir hayatnya, "Sapa kang eling lan waspada, iku kang bakal mulia. Siapa yang sadar dan waspada, dialah yang akan selamat." Ronggo Warsito menulis bukan untuk menakut-nakuti, melainkan mengingatkan bahwa setiap zaman memiliki edannya sendiri, masa ketika kebenaran tampak kabur dan kejujuran seolah menjadi barang langka. Namun di balik itu, ia juga menanamkan harapan, yen eling lan waspada, bakal selamat. Artinya, siapapun yang tetap menjaga hati, tidak larut dalam arus tipu daya dunia, akan tetap diberi jalan keselamatan.